Perkenalkan, nama saya Wahyendra Setiawan dengan NIM 119310025 akan menjelaskan mengenai morfologi tumbuhan. Nah, tanaman yang saya ambil dari video kali ini adalah tanaman pisang dan tanaman singkong. Berikut adalah video penjelasannya. Bentuk morfologi tanaman pisang. Yang pertama itu ada akar. Nah, akar ini tumbuh pada pangkal bawah tanaman pisang yang disebut dengan batang sejati. Nah, bentuk dari akar tanaman pisang ini adalah akar rimpang yang biasanya tumbuh ke bawah sedalam 75 sampai dengan 150 cm. Nah, fungsi dari akar tanaman ini atau akar pisang ini adalah untuk menyerap air maupun zat-zat yang terdapat di dalam tanah untuk kebutuhan dari pisang sendiri. Kemudian ada batang. Nah, batang dari tanaman pisang itu terdapat dua kategori, yaitu batang sejati dan batang semu. Yang dimaksud dengan batang sejati yaitu batang yang terdapat di pangkal bawah tanaman pisang. Dalam batang sejati ini terdapat titik-titik yang nantinya akan tumbuh batang semu. Nah, yang dimaksud batang semu itu ini. Dari pangkal sini sampai dengan ke atas itu yang disebut dengan batang semu. Kenapa dinamakan batang semu? Karena batang ini merupakan bagian dari batang sejati dan bagian dari pelepah maupun tulang dari daun. Bentuk dari batang semu itu berlapis-lapis ini dan berongga-rongga. Nah, jadi di sini itu berongga-rongga yang terisi oleh air. Lapis-lapisannya seperti ini. Nah, nantinya dari batang semu ini akan menjadi pelepah yang akan terdapat daun. Kemudian ada daun pisang. Inilah bentuk dari daun pisang yang berbentuk lebar dan panjang. Kemudian ada bunga pisang. Inilah yang disebut dengan bunga pisang atau biasa kita sebut sebagai jantung pisang. Nah, bunga pisang ini sendiri terdapat bunga dan penutup bunga atau yang disebut dengan braktea. Nah, inilah calon-calon buah pisang yang berbentuk sisir-sisiran seperti ini. Nah, setelah ini ada buah pisang. Inilah contoh buah pisang. Ini biasa kita sebut dengan pisang jantan. Dari buah pisang ini sendiri bervariasi sesuai dengan jenisnya. Terdapat kulit dan isi buah. Nah, kulit itu sendiri memiliki morfologi yang berbeda-beda setiap jenisnya. Nah, ini jenis jantan. Memiliki bentuk kulit yang lumayan tebal, akan tetapi ada yang lebih tebal dari ini, yaitu contohnya itu dari pisang kepok. Ada juga yang kulitnya ini lebih tipis lagi, yang biasa kita kenal itu pisang barlin atau pisang muli. Nah, demikianlah dari morfologi tumbuhan tanaman pisang. Selanjutnya ada tanaman singkong. Tanaman selanjutnya yaitu ada tanaman singkong. Bentuk dari morfologi tanaman singkong itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada daun singkong. Daun singkong memiliki bentuk menjari, kemudian lonjong, memanjang, dan pada bagian tengah daun ini terdapat tulang daun. Nah, tulang-tulang daun ini
digabungkan menjadi satu di bagian pangkal daun yang terdapat tangkai daun yang menghubungkan antara tulang daun dan batang singkong. Kemudian ada batang singkong. Nah, inilah bentuk dari batang singkong itu sendiri. Pada bagian tengah batang singkong terdapat gabus atau biasa kita sebut dengan jaringan gabus. Nah, pada bagian ini itu terdapat kandungan air yang cukup banyak yang merupakan tempat jaringan transportasi dari tanaman singkong. Jaringan transportasi itu terdiri dari dua, yaitu jaringan flum dan jaringan xilem. Nah, bentuk dari batang singkong itu terdiri dari epidermis yang terdapat mata batang. Nah, pada bagian mata batang ini nanti akan tumbuh tunas yang akan menjadi tanaman singkong. Kemudian ada akar singkong. Nah, inilah bentuk dari akar singkong. Akar singkong ini sendiri kalau orang Jawa menyebutnya itu buah singkong. Nah, kenapa disebut buah singkong? Karena akar singkong ini dapat tumbuh membesar dan memanjang. Kenapa dapat tumbuh membesar dan memanjang? Nah, karena tanaman singkong itu menyimpan cadangan makanannya pada akarnya. Nah, kemudian pada ujung akar itu terdapat bentuk akar yang masih kecil. Nah, fungsi dari bentuk akar yang masih kecil ini adalah agar memudahkan akar itu sendiri untuk masuk ke bagian bawah tanah yang memiliki celah-celah kecil. Nah, pada bagian ini memiliki sensor-sensor yang sensitif dengan adanya air maupun zat-zat yang diperlukan oleh tanaman singkong. Nah, itulah bagian-bagian dari morfologi bentuk tanaman singkong dan tanaman pisang. Terima kasih dan sampai jumpa.